Penderita diabetes perlu lebih waspada di tengah pandemi virus corona. Coronavirus adalah penyakit yang dapat berbahaya khususnya bagi penderita diabetes. Begitu juga untuk kaum lansia, penderita penyakit jantung, paru-paru, kanker, juga termasuk golongan yang rentan saat terinfeksi virus corona. Penderita diabetes yang terinfeksi virus corona bisa saja mengalami komplikasi kesehatan yang serius sampai berdampak fatal dibandingkan penderita tanpa diabetes. Terlebih, jika penderita diabetes itu disertai dengan penyakit jantung, maka risiko mengalami komplikasi saat terserang COVID-19 jauh lebih tinggi. Kadar gula darah yang tidak stabil membuat penderita diabetes lebih beresiko saat terinfeksi COVID-19. Tingkat gula darah yang gampang naik maupun gampang turun itu meningkatkan risiko daripada komplikasi COVID-19 bagi pasien diabetes. Infeksi berbagai jenis virus termasuk coronavirus itu membuat penyakit lebih sulit diobati bagi pasien diabetes disebabkan karena sistem kekebalan tubuh pasien diabetes itu mengalami gangguan. Kondisi tersebutlah yang membuat tubuh penderita diabetes itu lebih sulit melawan infeksi. Jika sembuh, waktu pemulihannya pun jauh lebih lama. Virus juga cenderung dapat berkembang di tempat inang yang memiliki kadar gula darah yang lebih tinggi. Penderita diabetes juga memiliki peradangan yang tinggi di seluruh tubuhnya. Saat terinfeksi virus dari saluran pernapasan, infeksinya lebih mudah berkembang menjadi pneumonia. Dan hal yang membuat penderita diabetes rentan saat infeksi virus adalah ketika terserang penyakit, pasien diabetes condong stres dan gula darahnya condong melonjak. Kondisi tersebutlah yang membuat penderita diabetes rentan saat terinfeksi virus corona. Bagaimana jika penderita diabetes positif COVID-19? Apabila pasien diabetes merasakan gejala infeksi virus corona seperti demam, sesak napas, batuk kering, kelelahan, ada baiknya segera mengontak dokter yang biasa menangani. Jika akhirnya penderita dinyatakan positif COVID-19, lanjutkan perawatan obat diabetes yang biasa dijalani, minum obat yang diresepkan oleh dokter untuk meringankan gejala penyakitnya, perbanyak minum dan istirahat yang cukup. Selain itu, Anda juga perlu lebih rajin mengecek kadar gula darah. Terkadang infeksi secara alamiah memang membuat gula darah kita melonjak. Penderita diabetes perlu segera mendapatkan bantuan medis apabila mengalami sesak napas yang terus-menerus, dada terasa sesak seperti ditekan, dan wajah pucat. Hal inilah yang tidak kalah penting. Penderita diabetes tidak boleh panik ketika menyikapi coronavirus karena stres dapat memperburuk keadaan. Untuk mencegah penderita diabetes tertular dari virus corona, itu penderita diabetes perlu melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Sering cuci tangan pakai sabun, menghindari menyentuh wajah, rutin mendisinfeksi benda yang sering disentuh, hindari kontak dengan orang sakit, jaga gula darah tetap stabil, sediakan obat agar tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Hindari kerumunan, ruang publik maupun supermarket. Sebisa mungkin tinggal di rumah.
Cara-cara melindungi orang lanjut usia dan pengidap penyakit kronis termasuk diabetes, penyakit jantung, penyakit hipertensi dari risiko ketika mengalami atau terinfeksi virus corona. Pasalnya, sistem daya tahan tubuh kaum lansia maupun pengidap penyakit kronis itu tidak cukup kuat untuk melawan infeksi virus corona. Secara spesifik ada beberapa golongan yang berisiko saat tertular COVID-19. Pertama adalah orang yang berusia di atas 65 tahun, pengidap kanker, pasien yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, memiliki penyakit paru-paru dan saluran pernapasan, penderita diabetes, penderita penyakit jantung, maupun penderita gangguan sistem kekebalan tubuh. Untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan tersebut, maka ada beberapa cara yang perlu dilakukan. Pertama, tinggal di rumah. Vaksin COVID-19 itu sampai sekarang belum ditemukan. Jalan terbaik bagi lansia dan penyakit kronis agar tidak terdampak dari penularan virus corona adalah tetap tinggal di rumah. Penyakit ini gampang sekali menular secara langsung lewat cipratan dahak atau bersin dari penderita COVID-19 dengan jarak kurang dari 2 meter. Orang juga gampang tertular penyakit ini tanpa sengaja ketika seseorang menyentuh permukaan benda-benda yang terpapar daripada dahak dari penderita COVID-19. Untuk menghindari paparan virus corona, sebaiknya tetap tinggal di rumah. Orang yang berisiko saat tertular infeksi corona itu disarankan untuk pertama, hindari bersentuhan dengan orang sakit. Hindari berkumpul dengan banyak orang. Rajin mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol minimal 60%. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut dalam kondisi tangan yang belum dibersihkan. Jangan berjabat tangan. Jangan berbagi kamar dengan orang sakit. Jaga pola makan dengan gizi berimbang, tidur yang cukup, dan jangan stres. Kemudian, bagi orang yang berisiko tinggi itu tidak keluar rumah kecuali keadaan yang sangat mendesak. Agar tidak kesepian, maka gunakan bantuan teknologi seperti video call atau telepon untuk menjangkau orang di sekitarnya. Untuk sementara waktu, maka kelompok yang berisiko ini juga tidak menerima kunjungan dari teman, kerabat, ataupun cucu. Sebelum memutuskan harus keluar rumah, pertimbangkanlah apakah risikonya sepadan dengan kesehatan bagi kelompok yang rentan ini. Apabila benar-benar perlu keluar rumah, usahakan orang yang berisiko tinggi ketika terinfeksi corona tidak menggunakan kendaraan umum. Pilihlah waktu yang sepi. Selama wabah daripada coronavirus, orang lansia dan penderita penyakit kronis untuk tidak ke rumah sakit apabila kondisi kesehatannya tidak sangat mendesak. Sebaiknya mintalah nomor kontak dokter, atur waktu konsultasi via telepon. Upayakan penderita penyakit kronis itu meminta obat perawatan rawat jalan paling tidak untuk 2 bulan. Dan siapkan obat-obat untuk berjaga-jaga jika keadaannya memburuk di dalam rumah. Kemudian, orang lansia dan memiliki resiko tinggi itu
perlu mengendalikan stres dan kecemasan. Untuk itu, hindarilah paparan informasi, baik berita maupun media sosial yang berlebihan karena bisa memacu stres. Agar pikiran lebih rileks dan tenang, kaum lansia atau penyakit bisa menggunakan hiburan seperti menyetel musik, mengajak olahraga yang ringan di dalam rumah. Orang lansia dan penderita penyakit kronis untuk sementara waktu perlu tinggal di rumah agar tidak terinfeksi virus corona. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, kebutuhan pokok, obat-obatan selama wabah pandemi virus corona, sebaiknya kebutuhannya dibantu oleh orang di sekitarnya atau kerabat terdekat. Jika kita semua tidak tinggal satu atap dengan kaum lansia, maka rajin-rajinlah mengunjungi orang tua tersebut atau penderita kronis yang tinggal terpisah. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengurangi rasa kesepian selama mereka tinggal di rumah. Rekan-rekan, teman-teman, demikian. Biasanya orang yang memiliki penyakit kronis seperti DM itu kadang-kadang kan berusia lebih lanjut, sehingga di dalam suasana pandemi wabah corona itu perlu mendapatkan bantuan. Mereka ini adalah kaum yang rentan jika terinfeksi virus corona, keadaannya bisa memburuk, bisa sampai terjadi pneumonia, gagal nafas, sehingga mereka perlu dicegah untuk tidak kontak ke dunia luar. Untuk sementara mereka mengalami ibaratnya diisolasi di dalam rumah sampai wabah pandemi mereda. Mereka perlu dibantu dalam hal misalnya menyiapkan obat, keperluan sehari-hari. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan daripada kaum lansia maupun penderita penyakit kronis. Demikian, terima kasih. Selamat malam.